Halo semuanya. Ini ada temanku yang bingung mengenai kapan sih periode pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Sini aku akan jelasin kapan sih periodenya buat teman-teman yang kurang paham. Ayo simak penjelasanku ya. Tahu nggak sih, jauh sebelum adanya periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang muncul di diri masing-masing warga Indonesia. Lalu terciptalah gerakan Perhimpunan Indonesia yang menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan momen perumusan diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Pada sidang pertama BPUPKI inilah merupakan cikal bakal pengusulan Pancasila sebagai dasar negara, atau tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi, periode pengusulan Pancasila terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kedua, periode perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI yang kedua, tepatnya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, adalah disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, periode perumusan Pancasila terjadi pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan keputusan. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, periode pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas bangsa melalui proses enkulturasi dan akulturasi. Salah satu definisi kebudayaan yaitu suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan, dan sesuai perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila definisi ini ditarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Indonesia memerlukan rancangan masa depan bagi bangsa agar masyarakatnya dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. J.W.M. Becker menyebutkan adanya beberapa saluran inkulturasi, yaitu meliputi jaringan pendidikan, kontrol, dan bimbingan keluarga, struktur kepribadian dasar, dan self-expression. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil alkulturasi sebagaimana yang ditengarai Eka Darmaputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Haviland menegaskan akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi 1. Substitusi,
yaitu penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh orang lain yang mengambil alih fungsinya dengan perubahan struktural yang minimal. 2. Sinkretisme, yaitu percampuran unsur-unsur lama yang membentuk sistem baru. 3. Adisi, yaitu tambahan unsur atau kompleks-kompleks baru. 4. Originasi, yaitu tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. 5. Rejeksi, yaitu perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerimanya sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Pemaparan Pancasila sebagai identitas bangsa atau juga disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun bentuk bahasan tentang pemerintah di Indonesia. As'ad Ali dalam buku Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa mengatakan bahwa Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara simultan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri bangsa atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil waktu itu merupakan suatu kesepakatan yang tepat. Pancasila dan dasar nilai pengembangan. Sumber historis, sumber sosiologi, dan sumber politis. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis berasal dari sejarah bangsa Indonesia yang tidak boleh dilupakan dan harus diambil hikmahnya. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan.
Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar tahun 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 1987. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Daud Yusuf adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Profesor Dr. Teja Job melihat bahwa pada abad 17 terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlakukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad 20, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang sendiri dan makin terpisah, serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Dua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis bersumber dari rakyat atau masyarakat Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pengembangan iptek, seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu
Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September tahun 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyu satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu dan lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat. Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam pada posisi yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS tahun 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden harusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa.
Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundzüge dan Weltanschauung. Pancasila dinyatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundzüge karena mengandung unsur-unsur yaitu alasan filosofis berdirinya suatu negara, dan setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. 2. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam.